warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk menjadi mitra. Nanti kita berkolaborasi untuk melaksanakan supervisi akademik di dalam kelas pada saat pembelajaran. Nanti Pak, mungkin sebelum kita mengadakan supervisi di dalam kelas, ada beberapa hal yang ingin kita sepakati, ingin kita sepakati pada saat pembelajaran nantinya. Pak Nopri, kira-kira pada saat pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti apa? Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada waktu nanti supervisi yaitu tentang describing people. Ada tujuannya, yaitu yang pertama menyusun sebuah kalimat atau sebuah paragraf menjadi sebuah kalimat dan paragraf yang benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi generic structure dari sebuah kalimat tersebut, apakah itu termasuk objektif ataukah termasuk present tense. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kalimat atau teks yang ingin dibuat itu tergolong teks deskriptif atau tidak. Ya, dari keterangan Bapak Nopri tadi berarti nanti pembelajaran Pak Nopri tentang teks deskriptif ya. Dimana tujuan pembelajarannya tadi ada 3 ya. Nah, ya. Tadi sudah Pak Nopri jelaskan tentang tujuan pembelajarannya ya Pak. Sekarang area pengembangan yang hendak dicapai pada saat pembelajaran nantinya itu apa Pak? Yang pertama, area pengembangan yang ingin saya sampaikan yaitu saya ingin menerapkan di dalam RPP maupun proses pembelajaran itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti kita melakukan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik yang kita sesuaikan dengan gaya belajarnya, Bu. Yang mana anak audio kita fasilitasi, kemudian visual juga termasuk estetiknya. Kemudian yang kedua, nanti juga area pengembangan yang ingin saya tekankan yaitu adanya pengembangan terhadap kemampuan sosial emosionalnya. Jadi di dalam RPP-nya juga tercantum, kemudian diaplikasikan di lapangan. KSE-nya bisa berupa manajemen diri anak tersebut ataupun bisa observasinya, kemampuan relasinya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga saya juga ingin area pengembangan itu dititikberatkan kepada pengembangan budaya positif. Bisa dalam di kelasnya bagaimana dia berbentuk suatu keyakinan kelasnya. Mungkin itu, Bu. Jadi pengembangan yang hendak dicapai nanti ada 3 Pak ya. Pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan KSE-nya dan penerapan budaya positif. Selanjutnya Pak Nopri, pada saat pembelajaran nanti kira-kira strategi yang dipersiapkan itu yang seperti apa Pak? Strategi pertama, saya akan membuat RPP yang RPP-nya itu mencakup adanya pembelajaran diferensiasi, kemudian juga menyangkut KSE-nya yang mana nanti RPP itu diusahakan berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya juga akan menyiapkan beberapa media pembelajaran sebagai sarana mendukung proses pembelajaran saya. Yang pertama berupa saya akan menyiapkan PowerPoint untuk membantu penjelasan saya terhadap materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya juga menyediakan video pembelajaran. Terakhir, saya juga nanti akan memberikan masing-masing pada anak berdasarkan grupnya berupa worksheet yaitu LKPD, sehingga memudahkan saya dan anak-anak dalam melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu, Bu. Dari penjelasan yang sudah Pak Nopri jelaskan tadi, strategi yang dipersiapkan itu menurut saya sudah sangat bagus Pak Nopri. Karena di sana nanti RPP-nya sudah berdiferensiasi, kemudian ada KSE-nya, kemudian media pembelajarannya juga sudah, saya rasa sudah lengkap itu. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan dapat diterapkan dan dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat kita bicarakan hari ini. Tetapi Pak Nopri, satu lagi, sebelum kita ini kira-kira hari apa bisa dilaksanakan? Mungkin besok bisa kita melaksanakan. Besok ya. Nah, kalau ini berarti besok kita laksanakan Pak ya. Iya. Jadi mungkin itu saja Pak ya.
untuk pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan besok dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you, my students? I'm fine, my dear. Okay, very good. I'm fine too. Okay, before we begin study, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, karena kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas, maka sebelum memulai pembelajaran, kita kan sudah membuat sebuah komitmen. Jadi sebelum memulai pelajaran, cek dulu mana di bawah mejanya, di sekitar kakinya, yang kira-kira ada sampah, silakan dibereskan terlebih dahulu. Setelah itu kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing, bersatu ke kelompoknya masing-masing. Sudah tahu kelompoknya yang mana saja? Sudah. Oke. Rahmat di kelompok mana? 1. Oke. Salwa di kelompok mana? 2. Halwa? Oke, very good. Berarti semuanya sudah tahu di mana kelompoknya masing-masing. Oke, who is the chairman of the class? Siapa ketua kelasnya? Oke, Nabila silakan pimpin doanya terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Okay. Before we begin to study, I want to check about your attendance list. Who is absent today? Siapa saja yang tidak masuk pada pagi hari ini? Rehan. Where is Rehan? Kemana Rehan? Ah, sudah di blacklist. Sudah berapa bulan Rehan yang nggak datang? Kemarin datang. Pelan-pelan berarti dia datang. Nah, kemarin datang, nak. Jadi jangan ditiru sifat seperti Rehan ya. Kalau Rehan memang agak lain daripada yang lain. Nah, kalau kita usahakan tetap masuk seperti biasa. Oke, pas. Untuk membangkitkan motivasi pada pagi hari ini, ya, I have a sing song for you. Saya mempunyai sebuah lagu untuk kalian. Jadi kita semangat pagi cerah supaya kita semangat pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ada sebuah lagu terlebih dahulu. Oke. Nah, ini lagu ini berhubungan dengan your mother and your father. Ya, lirik lagunya hampir sama dengan Are You Sleeping? Do you know the song of Are You Sleeping? Yes. Okay, very good. Yang seperti Are You Sleeping? Are You Sleeping? Brother John. Nah, kayak gitu. Jadi diubah sekarang. Ya, maaf ya kalau suaranya terlalu bagus. Jadi gini, jadi suaranya menjadi This is your mother, this is your mother, what she like, what she like. She is beautiful, she is friendly and smart, good mother, good mother. Sama seperti ini ya. This is your father, this is your father, what he like, what he like. He is handsome and strong, he is humble and kind, good father, good father. Oke, bisa? This is your mother, this is your mother, what she like, what she like. She is so beautiful, she is
hand, siapa yang mau coba? Ini penyakitnya. Kalau sudah mulai mau dicoba dulu seluruhnya. Kalau rame-rame bisa. Keluarkan suara terindahnya pada pagi hari ini. Siapa? Hah? Nabila. Bagus suara Nak. Coba Nak. Ustaz mau dengar Nak? Mana? Oke. 1, 2, 3. This is your mother, this is your mother. What's she like? What's she like? She is beautiful, she is friendly and smart. Good mother, good mother. This is your mother, this is your mother. What's he like? What's he like? He is handsome and strong, he is humble and kind. Good mother, good mother. Oke, give a voice to Nabila. Oke, very good. Suaranya juga bagus, pronunciation bahasa Inggrisnya juga oke. Oke, tadi sudah nyanyi tentang my father and my mother. Contohnya siapa nak? Nagita Slavina dengan Rahma. Kalian cari kata-kata yang berhubungan dengan yang namanya adjective tadi, describing people-nya. Ya, dicek di video ini itu yang mana saja sih yang termasuk describing people. Are you ready, Bas? Oke, ready. Oke, Sano, taruh dulu videonya. Lihat kosakata apa saja yang terlibat yang ada di dalam video tersebut dan bagaimana cara dia menanyakan untuk mendescribing people. Saya nggak bawa ini speaker ya, kalau bawa speaker ada ini. Perhatikan pola yang dipakai ketika ingin mendeskripsikan orang yang dipaparkan oleh video ini. Video yang ditampilkan tadi, after you look, especially you watch about this video, what do you think about this video? Kira-kira video ini bagaimana menurut kalian? Telling about what? Menceritakan tentang apa? Video ini menceritakan telling about describing people. Very good. Jadi video tersebut dia menggambarkan tentang seseorang. Ada beberapa kata sifat yang dipamerkan dia tadi. Salah satunya, kira-kira apa saja kata sifatnya? Apa? Anis. Oke. Apa lagi? Hah? Apa? Shy. Oke, ada. Mat? Hah? Nice, very good. Jadi ada beberapa kata sifat yang dipaparkan, yang kita gunakan untuk mendeskripsikan people-nya. Nah sekarang Ustadz now give you 5 minutes. Silakan 5 menit kalian tulis
kira-kira kata sifat apa saja yang ada di dalam video tersebut. Ya, cukup only 5 the adjective. Silakan 5 saja dari sepanjang apa video tadi. Kira-kira 5 kata sifat yang muncul in this video. Finish? Sudah? Kata sifat yang mana yang ada? Sudah? Joki bisa? Kata sifat apa yang muncul? Kan banyak tadi dipamerkannya kata-kata sifatnya. Karena mau kalian menulisnya terlebih dahulu, kira-kira bagaimana, apa saja kata sifat yang bisa kalian temukan di dalam video tersebut. Oke, have you finished my student? Sudah finish? Arif sudah? Cara acak rasanya sudah dipersiapkan dari tadi. Kira-kira apa saja kata-kata sifat yang pernah ada di video tersebut. Mulai dari Salwa. Oke, Salwa, mention it, the adjective you can find in the video. Apa saja, nak? Apa aja, Wak? Banyak tuh, Wak. Yang sudah disebutkan kawannya boleh lagi. Hanis, apa lagi? Hah? Apa? Hah? Hanya Hanis saja. Rip, apa yang ditemukan, Rip? Dari kata sifat di sana, Rip? Hah? Apa saja, Rip? Mat, apa saja, Mat? Hah? Sorry? Bol, botak. Ya, oke. Tajam berarti Rahmat tadi melihat ada yang bol. Aulia? Cute, very good. Jadi ada kata cute, ada Hanis, kemudian ada bol. Masih banyak yang lain. Ada kata talkative, tadi kan ada diligent. Nah, semuanya itu the adjective, kata sifat yang kita gunakan jikalau kita ingin when we want to describing people. Jadi ketika kita ingin mendeskripsikan seseorang. Nah, ini. Jadi the order of the exercise, ada beberapa kata sifat, ya. Ada beberapa kata sifat yang harus kalian kuasai when you want to describing people. Nah, kalau yang berhubungan dengan number, ya, itu 1, 2, 3, some, many. Nah, kalau yang berhubungan dengan opinion itu pendapat, ya, relatif. Ya, kata Ustadz Nob, Rahmat ganteng. Kata Aulia, Rahmat jelek. Dan itu namanya opinion, pendapat. Nah, jadi yang mana saja yang termasuk opinion? Ada kata beautiful, handsome, short, long, fat, thin. Ini untuk gambar ukuran. I'm short, saya pendek. Jadi ukuran kita, tinggi badan kita kecil, pendek. Nah, kalau yang berhubungan dengan usia, age, itu ada kata young, old, new, antique. Oke, bisa. Kemudian ada kata shape. Yang berhubungan dengan shape ini ada round, oval, triangle, dan rectangle. Ada color. Nah, ini warna, biasanya berhubungan dengan skin. Ya, ada white, black, kemudian dengan mata juga red, blue. Nah, origin ini kebangsaan asal. Indonesian, orang Indonesia. Japanese, orang Jepang. Javanese, orang Jawa. Ya, ada juga yang berhubungan terakhir dengan kata noun. Ada girl, ball, table, house, and baby. Ya, jadi inilah yang berhubungan dengan dari kata-kata
kata sifat. Oke, sekarang follow me. Ikuti Ustaz Nok, kita belajar cara mempronunciationkannya. Suaranya. One, two, three, some, many, beautiful, handsome, clever, diligent, big, short, long, fat, thin, young, old, new, antique, run, oval, triangle, rectangle, white, black, red, blue, Indonesian, Japanese, wooden, paper, plastic, smiling, crying, walking, girl, ball, table, horse, baby. Nah, cara menanyakannya ketika kalian ingin menanyakan sesuatu, gunakan kata what does she like. Atau Rahman apa Noval apa Coki? Coki dulu. Coki, can you look Arif? What does he like? Seperti apa Arif ini? Berarti boleh menanyakan ukuran, boleh menanyakan opini, ya kan, yang sesuai dengan situ. Boleh menyatakan umur. Nah, Arif is old, apa misalnya Arif wow. Nah, atau misalnya Arif is short. Ada yang ditanyakan? Sudah mulai masuk kata-kata sifatnya? Jelas ya, sudah mulai tahu. Minimal Arif sudah ngerti small apa. Ya, sudah masuk ya. Oke, kalau sudah sesuai dengan kelompoknya tadi, ada teks satu. Nah, nih, Stano bagi berdasar kelompok. Ada berapa kelompok tadi? 4 apa 5? 5. Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ini 2 juga? 3. Ini Wak, salah. Ini kelompok 3. Kelompok 4 mana? Ini kelompok 4. 5 mana? Mungkin kelompok 5. Oh, 5. Ya, oke, very good. Sandrina ke belakang ya. Oke, gabung. Oke. Nah, di teks yang pertama ini kalian coba mendeskripsikan sesuai kata sifat yang Ustaz Nok ajarkan tadi. You can you have 5 picture. Kalian ada 5 buah gambar. Ya, ada gambar Najwa Shihab, ada CR7, ada nenek-nenek, ada Pak Jokowi. Nah, itu kalian deskripsikan. Misalnya, one example, Mr. Jokowi, Najwa Shihab saja. Najwa Shihab, her hair is, rambutnya Najwa bagaimana? Nah, bisa menjawabnya. Oke, silakan berkelompok mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Oke, silakan. Basic pointing. Pointing nggak Ustaz buat di situ? Nggak ada Wak. Ya, mancung sama besek ya. Mancungnya sar, beseknya pointing. Kelompok mufid sudah bisa. Hampir seluruh grup sudah selesai. Ya, kelompok 1 sedikit lagi, kelompok 2 sudah, kelompok 3 finish, kelompok 4 juga sudah, kelompok 5 sudah katanya. Oke, we can discuss. Kita kerja yang ini. Nanti, sabar. Jadi kita yang kerja itu yang teks pertama dulu ya, sabar. Jangan
terabas ke teks kedua. Oke, berarti semuanya sudah selesai. Oke, we can discuss together. Ya, oke. We begin from group 6, Arif dan kawan-kawan. Oke, picture number 1, Arif. Bagaimana? He has big nose. Tuh jawaban dari grupnya Arif dan kawan-kawan. Ya, dia mempunyai hidung yang besar. Others, this is only example ya. Others, grup yang lain. Is same with group 6 sama? No. Kalau beda silakan angkat tangannya. Boleh, Allah silakan, Bang. Oke. Short nose. Oke. Yang di sana perhatikan grup 6, grup 5 ya. Yang di sana yang ditanyakan nose-nya. Berarti berukuran dengan ukurannya di sini. Nah, kalau yang berukuran dengan ukuran ini shape seperti ini, maka masuk antara rombongan run, oval, triangle, rectangle, extraco dan lain-lain. Termasuk soft dengan pointed. Sementara yang big itu ukuran, postur, ya bukan bentuk. Jadi yang cocok masuk di sana adalah kalau tidak short itu pointed. Kita lihat hidungnya mancung apa pesek. What do you think about Jokowi's nose? Mancung. Sepakat ya mancung ya? Nggak ragu kan? Ya ragu. Oke, jadi yang benar adalah he has short nose. Oke, hidungnya mancung. Oke, how about number 2? Yang nomor 2. Oh, her hair is. Nah, kalau Rahmat dan kawan-kawan kelompok 1 dia ngomong her hair is brown. Rambutnya warnanya coklat. Yang ditanya apakah warnanya, apakah ukurannya, apakah masuk ke nonnya yang sini kata benarnya, ini apakah colornya, apakah size-nya. Rambut size ya berarti ukuran, bukan color ya, berarti kelompok satunya kurang tepat. Seharusnya jawabannya her hair is short. Very good. Oke, next Cristiano Ronaldo. Oke, kelompoknya Aulia. Ini Aulia kan? Oh situ. Ini kelompok siapa? Oke, Raisa. Karena malah ngomong kelompok mupit, lah. Ya, Raisa. He has mukanya Cristiano Ronaldo, berarti itu berhubungan dengan shape, bentuk mukanya. Apakah oval face, round face, itu kan ada semua. Apakah triangle, triangle apa? Segitiga. Rectangle itu persegi. Di mana mukanya Cristiano Ronaldo? Oval face. He has oval face. Okay, good, very good. Next kelompok Salwa. He is. Ini berat. Ukuran. He has atau he is. What? He is tall. Are you agree? Yes. Yes, tall, tinggi ya. Gemuk nggak orangnya? No. Lihat gambarnya. Dia nanya. Berarti berhubungan dengan tinggi. Iya. Love iya. Learn iya. Zeal iya. Kan kemudian ada is, mr itu juga termasuk has ini, termasuk dalam bentuk present tense yang menggunakan kata kerja. Karena kita kemarin mempelajari present tense is about daily activity yang menyatakan kegiatan sehari-hari. Yang namanya kegiatan sehari-hari pasti dia ada kata kerja. Jadi dia membentuk kalimat itu pertama subjek dulu, yang I, you, they, we, she, he, it. Baru sudah itu lanjut dengan kata kerja. Kalau nggak ada kata kerja dia is, mr.
baru kemudian dia ke noun atau kata sifat. Misalnya he is handsome. Itu sudah kata kerja karena ada subjek dengan to be-nya berupa is pengganti predikat. Atau she prepares breakfast. Dia mempersiapkan makan pagi. Itu sudah kata kerja. Nah, describing people gunakan rumus dari untuk penggunaan present tense karena kita mengucapkannya itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Apakah cantiknya kemarin, hari ini tidak? Kan seperti itulah muka orang. Pintarnya dari kemarin bengok, begal, buyat, hari ini jadi pintarnya, kan enggak seperti itu. Ya, makanya tensesnya digunakan yang namanya present tense. Oke, jadi ketika mempelajari describing people, diingatkan lagi present tense-nya bagaimana, cara kata kerjanya bagaimana. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? So far so good. Do you understand, class? Yes. Do you have a problem? Jangan yes no. Ketika ditanya ingat Ustaz pernah nanya, are you crazy? Yes. Kalau memang belum tahu tanya. Kalau memang sudah tahu alhamdulillah. Berarti apa yang dijelaskan oleh Ustaz Noh berhasil. Sudah pernah berulang kali kita bahas. Nah, coba kalian yang text to di RKPD-nya, di worksheet-nya. Ada tulisan text to. Dapat text to-nya? Dapat. Nah, di text to-nya ini kalian coba ada beberapa kalimat, ya. Ada beberapa kalimat yang bentuknya masih berantakan. Claudia is special, she is young, exuberant, lively, she fat and but active. Itu kan berantakan, belum bentuk suatu paragraf. Tugas kalian masing-masing dari kelompok, kalian usahakan menyusunnya menjadi sebuah paragraf yang benar. Apakah nomor 4 yang pertama, apakah nomor 5 yang kedua, disusun. Ya, dibuat saja menjadi, misalnya Claudia is special, nomor 3. Jadi kan ada 7. Yang mana yang nomor 1 sebenarnya? Apakah tetap seperti ini? Apakah mengalami perubahan? Oke, sampai sini ada yang ditanya? Silakan mulai dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan kawannya, bekerja kelompok bersama-sama. Yang mana yang nomor 1, yang mana yang nomor 2, yang mana yang nomor 3, yang mana yang nomor 4, yang mana yang nomor 5. Ya, diskusikan dengan kawannya, kasih kalian pendapatnya bagaimana. How long I must waiting all the group? Berapa lama Ustadz Nob harus? Muas? Tahu tadi ya? Tahu. Kelompok Raisa, macam mana? Aman? Aman? Kelompok Arif dan kawan-kawan? Tidak aman. Ayo Arif. Wah, kelompok 2 aman? Tidak, mana 2 lagi, Wah? WC. Ya, letakkan di depan kelompoknya masing-masing. Mendatangi kelompok yang bukan kelompoknya. Dilihat susunan kelompoknya. Misalnya gini, sana contoh, kelompok 3. Nanti kelompok 3 jalan-jalan, lihat kelompok 1 kerjanya bagaimana. Kelompok 2 bagaimana, kelompok 4 bagaimana, kelompok 5 bagaimana. Diskusikan sambil jalan itu, diskusikan dengan kelompok. Misalnya only
sampai BBM-nya. Nanti diskusikan terbalik, seharusnya yang nomor 7 jadi nomor 1, yang nomor 1 diletaknya nomor 2. Nanti setelah selesai, perhatikan, setelah selesai baru kalian tampilkan yang buatan kalian dengan yang hasil kerja kelompok yang lain. Kelompok yang lain itu kira-kira what is your opinion? Bisa? Oke, you only have time 1 minute, tinggal 1 menit lagi untuk menyelesaikannya. Kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 percaya diri ya. Ya, nih letakkan kelompok 1. How about you? Kelompok 2. Letakkan yang semampunya saja. Bisa 1 pun dulu Pak. Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4 Raisa silakan letakkan. Arif sudah. Ya. Oke, silakan kalian bergerak melihat kelompok yang lain. Kira-kira sama atau tidak jawabannya. I give you 2 minutes. Silakan 2 menit bergerak melihat kelompok masing-masing. Kelompok masing-masing. Kelompok yang lain. Silakan move bergerak. Bergerak. Lihat kelompok yang lain. Silakan. Boleh mau perwakilan mau seluruhnya ini boleh juga. Kelompok salon kenapa tidak bergerak? Lihat my best friend Claudia. Baru dia jelaskan Claudia itu siapa. Claudia is a special. Berarti setelah nomor 3, nomor 1. Kemudian lanjut lagi dia ngomong, I like her spontaneous nature. Saya suka karena orangnya spontanitas, natural. Jadi lanjutannya I like itu ya, kemudian lanjut lagi, she is young, exuberant, and lively. She is fat but active. Berarti lanjut ke yang nomor 2. Kemudian lanjut lagi, she often wear colorful clothes. Lanjut, she like wearing a green shirt and her favorite jeans. Kemudian she has a creative mind. Terakhir, everybody love her fashion outlook online. Dari yang dibuat sama yang dilihat dengan kawannya, kelompok mana yang mendekati benar? Kalau benar semua nggak kena ada itu, karena ada satu Ustaz yang buat. Oke, kelompok mana? Kelompok Rahmat. Yang observasi ke kelompok Rahmat tadi kelompok siapa? Kesalahannya ada berapa? Rip? Cuma sedikit salahnya. Ya, oke, kelompok Rahmat katanya cuma hanya 1. Kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Gimana? Ada masalahnya? Ada problemnya? Ya, memang 1 itu spontaneous nature. Artinya spontaneous nature itu orangnya suka ceplas-ceplos, langsung saja diomongkan. Oke, very good. Kelompok 3, ya, kelompok 4. Oke, hampir semuanya benar. Enggak ngubah, mungkin pas Ustaz ngomong dibuatnya nomor 1, 2, 3, 4. Oke, berarti hampir seluruh kelompok sudah mendapatkan. Kemudian adjektifnya, generic structure-nya itu harus diperhatikan. Ketika ini membuat he is a young man, berarti kita strukturnya subjek dulu. Jadi generic structure-nya pertama gunakan present tense. Kemudian awalannya apa? He dan is. Nah, ketika ingin membuat, cukup aja buat seperti yang disuruh tadi. I want to tell my friend.
his name kalau dia cowok, kalau dia cewek her name. Example, misalnya Ustaz Nov ngomong si Nova, I want to tell my friend, his name is Nova. He is diligent man. He is a smart. Ya, kemudian his body is tall. Thank you very much. Cukup seperti itu. Berarti kita sudah mendeskripsikan sebuah orang, mendeskripsikan people. Oke, sekarang yang terakhir, siapa yang berani? Raise your hand. Coba kalian mendeskripsikan temanmu ke depan kelas. Kelompok siapa yang berani? Boleh, ayo nak, maju nak. Nabila mau mendeskripsikan siapa? Boleh. Enggak, biar Nabila sendiri aja, maju kawannya, enggak usah. Oke, listen Nabila. I want to tell about my friend Rafiq Nurul Aziza. She is very kind. She is Kai. Betul. She is beautiful girl. She has tall height. Dia mempunyai dia tinggi. She has white skin. She has she has curly hair and she kind. Oke, very good. Thank you Nabila. Dia Nabila. Bagus ya. Sudah memperkenalkan kawannya dengan pas sesuai dengan ciri-ciri Wafiknya. Kemudian yang paling bagus itu pronunciation bahasa Inggrisnya jelas. Nah, oke. Sekarang kalau tadi perempuan, yang cowoknya dong. Ya, aku mungkin majuin. Ah, dia berani pak. Oke, siapa? Silakan. Ayo mak, silakan mak. Kawannya tunjuk. Oke, maju mak. Rahman ingin memperkenalkan siapa? Boleh perempuan, boleh laki-laki. Perkenalkan novel aja. Coba, yuk berani. Maju. Ya mak. Si atau he? Itu jangan salah ya. Kalau manggil novasi berarti agak ragu saya. Subuh mana? Oke, ada lagi cukup enough. Di sana. Oke, very good. Give applause Rahman. Oke, yang jelas ini ya. Beda antara orang yang berani ke depan dengan orang yang hanya duduk-duduk saja. Beraninya beda. Walaupun salah, dia belajar. Dia tahu, dia perbaiki. Seperti Ustaz Nov tadi kan langsung memperbaiki. Ketika dia ingin ngomong nopal itu si, ya langsung diganti. Kenapa harus dikoreksi? Karena itu jawabannya salah vital. Kalau si berarti perempuan, nopal anak no. Ya, nopal laki-laki. Jadi yang digunakan adalah i. Oke, nah yang lain itu bisa nanti jadi tugasnya boleh dibuat dalam rekaman video atau nanti dalam rekaman suara. Nanti coba belajar memperkenalkan diri ya, seperti waktu kita ingin ujian praktek nanti boleh nanti di share ke email atau pas Ustaz Nom masuk, Ustaz Nom mau lihat ya bagaimana dia cara memperkenalkan diri. Boleh video, takut mukanya nampak, pakai rekaman suara juga nggak apa-apa. Oke, after this sampai di sini kita telah panjang lebar belajar. What is your problem about our learning today? I want
pas sesuai dengan ciri-ciri wafingnya. Kemudian yang paling bagus itu pronunciation bahasa Inggrisnya jelas. Nah, oke, sekarang kalau tadi perempuan, yang cowoknya dong. Ya, apa mungkin maju Ah, dia berani Pak. Oke, siapa? Silakan. Ayo Mat, silakan Mat. Kawannya nunjuk. Oke, maju Mat. Rahman ingin memperkenalkan siapa? Boleh perempuan, boleh laki-laki. Perkenalkan novel aja. Coba, yuk berani. Maju. Ya Mat. Si atau he? Itu jangan salah ya. Kalau manggil novel si berarti agak ragu saya. Subuh mana? Oke, ada lagi cukup enough. Di sana. Oke, very good. Give a plus Rahman. Oke, yang jelas ini ya. Beda antara orang yang berani ke depan dengan orang yang hanya duduk-duduk saja. Beraninya beda. Walaupun salah, dia belajar. Dia tahu, dia perbaiki. Seperti Ustaz Nok tadi kan langsung memperbaiki. Ketika dia ingin ngomong nopal itu si, ya langsung diganti. Kenapa harus dikoreksi? Karena itu jawabannya salah, vital. Kalau si berarti perempuan, nopal anak no. Ya, nopal laki-laki. Jadi yang digunakan adalah i. Oke. Nah, yang lain itu bisa nanti jadi tugasnya boleh dibuat dalam rekaman video atau nanti dalam rekaman suara. Nanti coba belajar memperkenalkan diri. Ya, seperti waktu kita ingin ujian praktek nanti, boleh nanti di-share ke email atau pas Ustaz Nom masuk, Ustaz Nom mau lihat ya bagaimana dia cara memperkenalkan diri. Boleh video, takut mukanya nampak, pakai rekaman suara juga nggak apa-apa. Oke, after this sampai di sini kita telah panjang lebar belajar. What is your problem about our learning today? People, atau ada yang ada hambatan sehingga kita belum bisa sempurna mempelajarinya. Silakan refleksi dirinya tentang pembelajaran kita, describing people-nya. Ada masalah? Ustaz, sebenarnya masalahnya banyak, cuma kayak malu ngomong. Masalah utamanya ambo tidak bisa bahasa Inggris. Ya kan? Ya kan? Ya, itulah fungsinya kau masuk ke SMP IKO untuk belajar bahasa Inggris. Satu-satunya harus dipelajari. Pertama apa? Kosakata, lingkungan sekitar terlebih dahulu. Oke, yang lain. Apa sih masalahnya dari describing people? Mupin, aman? Mupin? Apa masalah dalam mempelajari describing people ini? Tidak ada masalah. Wah, Mupin. Bisa. Bisa insya Allah. Oke, coba kau perhatikan dulu Coki. Deskripsikan Coki, satu aja. Ayo Ben. Ayo Ben. Iya Pak. Dan tidak. Is, kalau memang tidak ada masalah mungkin bisa. Is. Hah? Ayo Ben, kata bisa nanti. Coki is. Coki is.
Ya bisa diligent, handsome, ugly, arrogant, talkative. Talkative tahu? Talkative itu cewek. Oh, jadi dia ngomong coki, he is handsome, he is arrogant. Ya. Ternyata bisa, ternyata pantas nggak ada penyanyi kesulitan, ternyata bisa mungkin. He is handsome, he is arrogant. Nah itu sudah describing people, sudah menggambar describing people, atau ada yang ada hambatan sehingga kita belum bisa sempurna mempelajarinya. Silakan refleksi dirinya tentang pembelajaran kita describing people-nya. Ada masalah? Ustaz, sebenarnya masalahnya banyak, cuma kayak malu ngomong. Masalah utamanya ambo tidak bisa bahasa Inggris. Ya kan? Ya kan? Ya, itulah fungsinya kau masuk ke SMP IKO untuk belajar bahasa Inggris. Satu-satunya harus dipelajari. Pertama apa? Kosakata, lingkungan sekitar terlebih dahulu. Oke, yang lain. Apa sih masalahnya dari describing people? Mupin, Ahmad, Mupin. Apa masalah dalam mempelajari describing people ini? Tidak ada masalah. Hebat, Mupin. Bisa. Bisa insya Allah. Oke, coba kau perhatikan dulu Coki. Deskripsikan Coki, satu aja. Ayo Pin. Ayo Pin. Ini apa? Tidak. He is. Kalau memang tidak ada masalah mungkin bisa. He is. Hah? Ayo Be, karena bisa nanti. Coki is. Ya bisa diligent, handsome, ugly, arrogant, talkative. Talkative tahu? Talkative itu cewek. Oh, jadi dia ngomong coki, he is handsome, he is arrogant. Ya. Ternyata bisa, ternyata pantas nggak ada penyanyi kesulitan, ternyata bisa mungkin. He is handsome, he is arrogant. Nah itu sudah describing people, sudah menggambarkannya. Kalau nggak berani nulis, omongkan aja. Oke, bagian present. Kenapa senang mempelajari present tense-nya? Pak, kenapa senang mempelajari present tense-nya? Karena membahas tentang tenses. Oke, bagus. Jadi untuk minggu depan karena kita mau fokusnya ke bentuk tenses, jadi rencana pembelajaran kita minggu depan setelah selesai lebaran, berarti tidak? Selesai lebaran kan masih belajar sama Ustaz No? Belum kan SMA kan? Oke, jadi rencana pembelajaran kita minggu-minggu berikutnya setelah lebaran kita fokuskan, kita jelaskan lebih detail lagi mengenai bagaimana fungsi menggunakan dari simple present tense. Oke, nah sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ustadz Nom akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.